Permisi Pak, ada yang harus saya laporkan ini soal BLT Pak. Gak tahu kenapa data BLT yang seharusnya diberikan ke warga berbeda dengan yang ada di lapangan Pak. Ya memang beda. Kamu nggak usah khawatir. Kalau emang beda ya kamu sesuaikan aja sama data yang seharusnya dari pusat. Bilang kalau semuanya sudah berjalan dengan lancar. Kok Pak Topik bisa ngomong kayak gitu Pak? Kalau kayak gitu berarti itu datanya salah Pak. Kita nggak bisa kalau nggak sesuai sama data yang ada di lapangan. Saudara-saudara, bantuan akan segera cair. Pastikan semuanya diterima dengan baik ya. Saya akan mengawasi agar tidak ada yang tertinggal. Ini adalah bantuan yang disediakan untuk membantu warga di desa. Saya berharap dengan adanya BLT bisa membantu banyak warga yang kesusahan. Tapi kenapa tahun lalu bantuan ini hanya sampai setengahnya Pak? Bulan-bulan yang lalu gak kayak gitu. Kok sekarang kita hanya dapat setengahnya Pak? Iya Pak, bahkan ada yang gak kebagian. Seharusnya kan gak beda jauh dari tahun kemarin. Itu semua karena birokrasi yang lambat. Nanti semuanya akan lancar, saya pastikan. Kalau soal ada yang gak kebagian, saya mohon maaf tidak bisa membantu apapun. Saya hanya menjalankan dari atasan saja. Tapi kan Pak Taufik ini kepala desa, masa nggak bisa bantu buat warga yang nggak dapet sih Pak? Jangan kayak gitu dong Pak. Warga yang bener-bener butuh malah nggak dapet. Nah bener tuh Pak, jangan sampai salah sasaran. Udah dikasihnya setengah, banyak yang nggak dapat. Masa ini salah sasaran sih Pak? Buyet, Bu Nurmala, kalian tenang saja. Saya akan usahakan yang terbaik. Tapi kan saya juga nggak bisa berbuat banyak. Ini kan sudah data dari pusat, jadi nggak bisa diganggu-gugat. Sudah, sebaiknya kalian bubar saja. Nanti kalau ada pengumuman pengambilan BLT, kalian tinggal datang lagi aja ya ke sini. Ini nggak bisa dibiarkan. Dia itu udah seenaknya jadi orang. Semenjak dia jadi kepala desa di sini, banyak bantuan dari pusat pemerintah yang nggak masuk ke warga. Ini pasti ada yang nggak beres. Itu bener banget Bu. Saya juga yakin kalau dia itu pasti ada yang disembunyikan. Permisi ibu-ibu, maaf saya boleh tanya, itu lagi ada apa ya? Kok kumpul-kumpul? Mbak Koko, itu Mbak lihat dapat pengumuman tahun lalu kita bakalan dapat BLT lagi. Cuman kita tuh curiga sama Pak Taufik. Curiga gimana Bu Hiat? Bukannya bagus ya kalau desa kita dapat BLT? Dari tahun ke tahun juga dapat kan? Iya dapat, tapi semenjak Pak Taufik jadi kepala desa di sini, banyak yang gak kebagian BLT. Terus BLT-nya cuma setengah, gak kayak tahun lalu. Kok bisa sih Bu? Apa jangan-jangan dia itu korupsi? Saya juga awalnya mikir kayak gitu, tapi saya nggak mau seujon dulu Mbak. Kayaknya kita emang harus cari tahu dulu deh. Soalnya kan itu berkaitan sama hak kita. Wah, ini sih nggak bisa dibiarin Bu. Kalau kayak gitu kan kasihan banyak orang yang gak kebagian, yang seharusnya dapat tapi nggak dapat. Harus ada pengawasan tuh. Ada pengawasan juga kan, itu diawasi langsung sama Pak Taufik. Kita juga nggak bisa berbuat apapun. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya wassalam. Padahal kita benar-benar butuh banget BLT itu. Dengan adanya bantuan kayak gitu bisa sedikit meringankan beban kita sebagai orang yang kurang mampu. Kalian yang sabar ya, yang namanya rezeki gak akan kemana kok. Kalaupun hak kalian ada yang ambil, semoga orang itu bisa mendapatkan azab yang setimpal. Semoga aja Mbak Koko, orang yang suka ngambil hak orang lain harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kamu kenapa Bu? Kok dari tadi kelihatannya murung terus? Semenjak kamu pulang dari balai desa, kamu jadi diem gini. Kenapa? Coba cerita sama aku. Aku lagi kesel Pak. Kamu tahu kan kita itu sering dapat BLT, tapi semenjak Pak Taufik yang menjabat sebagai kepala desa, kita jarang banget dapat BLT. Aku bukannya mau berharap atau gimana, cuman aneh aja Pak. Mungkin ada kesalahan data. Tahun kemarin kan kamu dapat, atau mungkin emang dialihkan ke warga yang lain. Warga yang lain siapa sih Pak? Memangnya ada orang yang lebih miskin dari kita? Aku itu bukannya gak mau bersyukur sama apa yang kita dapat Pak. Cuman aku aneh aja. Aku rasa sih ada kecurangan. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu nggak tahu apapun. Mungkin memang dialokasikan ke warga yang lain Bu. Iya, tolong ambilkan aku minum dong. Aku haus nih. Ya udah, tunggu sebentar ya Pak. Apa mungkin benar kalau Pak Taufik itu korupsi? Tapi aku nggak bisa nuduh sembarangan tanpa bukti. Makasih ya Bu. Kamu beneran gak curiga Pak? Aku beneran curiga banget loh Pak sama Pak Taufik. Kalaupun kita curiga, kita bisa apa Bu? Kita kan cuma rakyat kecil. Kita nggak punya kekuasaan apapun buat melawan. Kita cuma bisa menerima nasib aja. Emangnya siapa sih yang mau dengerin rakyat kecil seperti kita? Nggak ada kan Bu?
Tapi aku nggak bisa diem aja, Pak. Masa ada orang yang ambil hak kita, terus kita diem aja? Kita harus lakukan sesuatu lah. Aku yakin kalau banyak orang yang protes ke Pak Taufik, pasti kita bakal menang, Pak. Tapi aku nggak mau bikin masalah, Bu. Kita ini orang susah. Kita nggak bisa kalau protes kayak gitu, kalau nggak punya power. Aku yakin, Pak, kalau aku dan para warga lain bersatu, kita pasti bisa dapat power yang kuat. Kita hanya tinggal bersatu aja, Pak. Ya udah, kalau kamu memang yakin, aku cuma bisa dukung kamu aja. Tapi kalau sekiranya itu bikin masalah besar, apalagi merugikan kita, jangan kamu lanjutkan ya. Aku yakin, Pak, kalau aku bisa. Aku hanya tinggal meyakinkan warga yang lain saja. Kita emang warga kecil, Pak, tapi kita nggak bisa diam aja kalau hak kita diambil orang lain, apalagi sama pejabat yang nggak punya hati itu. Semua ini hasil jerih payah, rumah baru, mobil baru, barang-barang mewah, semua bisa didapat berkat kerja keras, tentu saja. Uang BLT yang aku dapatkan udah masuk ke rekening cadanganku. Banyak juga ya ternyata. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. Mas, banyak orang yang protes sama aku. Katanya BLT banyak yang gak kebagian, dan uang BLT juga cuma setengahnya. Kok bisa sih kayak gitu, Mas? Ya udahlah, biarin aja. Memang dari sananya segitu kan. Aku nggak bisa berbuat apapun. Tapi itu aneh, Mas. Di desa sebelah semuanya full, nggak ada yang dapat setengah. Bahkan warga yang membutuhkan semuanya dapat, nggak ada yang nggak dapat. Tapi kenapa di desa kita beda? Terus kamu nyalahin aku gitu. Kamu nuduh aku curang. Enak aja kamu mikir kayak gitu. Aku sama sekali nggak mikir kayak gitu, Mas. Aku cuma tanya kenapa ada perbedaan sama tahun kemarin. Udah itu aja. Kenapa kamu malah mikir yang kayak gitu sih? Tapi pertanyaan kamu itu seolah nuduh aku. Udahlah, kamu nggak usah dengerin orang-orang. Yang penting kamu bisa hidup enak. Udah itu aja yang harus kamu pikirkan. Ngapain mikirin orang lain? Gimana aku bisa nggak mikirin orang lain, Mas? Yang menderita itu rakyat kamu loh. Rakyat yang kamu janjikan hidupnya sejahtera. Tapi mana buktinya? Kamu sama sekali belum membuktikan itu sama mereka. Kamu malah ambil hak mereka. Aku tidak mengambil hak mereka. Aku cuma mau mereka itu kerja lebih keras. Jangan cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah. Yang ada mereka malas bekerja. Tapi kan itu hak mereka, Mas. Kerja atau enggak itu urusan mereka. Tugas kamu ya bagiin hak mereka. Itu aja. Bukannya malah kayak gini, Mas. Kasihan warga kamu yang kekurangan, Mas. Dengan BLT mereka berharap, tapi kalau mereka nggak dapet, kasihan, Mas. Itu bukan urusan aku. Mau mereka kelaparan atau enggak, aku nggak peduli. Kayaknya emang ada yang aneh sama Mas Taufik. Aku ngerasa ada yang disembunyikan. Atau jangan-jangan Mas Taufik emang korupsi. Aku nggak bisa diam aja kalau itu emang beneran terjadi. Aku bisa malu di depan banyak orang kalau punya suami koruptor. Ini yang aku suka. Aku sudah mendapatkan apa yang aku suka. Tapi aku rasa ini masih kurang. Ada banyak yang harus aku lakukan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Permisi, Pak, ada yang harus saya laporkan ini soal BLT, Pak. Gak tahu kenapa data BLT yang seharusnya diberikan ke warga berbeda dengan yang ada di lapangan, Pak. Ya memang beda. Kamu nggak usah khawatir. Kalau emang beda ya kamu sesuaikan aja sama data yang seharusnya dari pusat. Bilang kalau semuanya sudah berjalan dengan lancar. Kok Pak Taufik bisa ngomong kayak gitu, Pak? Kalau kayak gitu berarti itu datanya salah, Pak. Kita nggak bisa kalau nggak sesuai sama data yang ada di lapangan. Kamu nggak usah banyak tanya ya. Lakuin aja apa yang saya suruh. Apa susahnya sih? Tapi Pak, kita nggak bisa melaporkan ke pusat kalau datanya aja salah. Banyak warga yang belum mendapatkan BLT. Gak mungkin kita buat laporan seolah-olah semuanya dapat bantuan. Atau jangan-jangan Pak Taufik korupsi ya? Jaga mulut kamu ya. Saya tidak pernah korupsi. Dana BLT saya gunakan untuk keperluan kas desa, buat pembangunan desa. Makanya saya pinjam dulu. Nanti saya ganti uangnya. Tidak bisa seperti itu, Pak. Uang kas desa dan BLT jelas berbeda. Uang BLT itu hak warga desa kita, Pak. Hei, kamu itu cuma staf desa. Jangan sok ngajarin saya ya. Ini tuh buat kepentingan kita bersama. Kalau kamu nggak mau ngerjain laporan ini, biar saya aja yang buat. Sana kamu pergi aja. Ada yang nggak beres nih. Aku harus cari tahu. Disuruh bikin laporan aja susah banget. So banget sih dia itu. Kita harus hati-hati. Semua data BLT itu kemana? Pak Taufik makin kaya, sementara kita makin kesulitan.
Tapi kita nggak bisa bicara sembarangan. Pak Taufik punya koneksi yang kuat. Yang ada malah kita yang sengsara. Hah, iya juga ya Bu. Kita kan emang orang kecil, sedangkan Pak Taufik itu pejabat. Tapi kan Bu, kita nggak bisa diem aja. Masa kita diem aja kalau hak kita diambil kayak gitu? Kita butuh kejelasan soal BLT yang seharusnya kita dapatkan. Tapi gimana caranya kita lawan Pak Taufik? Kita nggak bisa lawan dia, Bu. Saya sudah punya rencana Bu. Kita harus bersatu sama warga lain buat protes ke Pak Taufik. Saya yakin kalau kita bersatu, Pak Taufik pasti akan ketakutan. Iya juga ya Bu, itu artinya kita harus kasih tahu warga yang lain Bu, terutama buat warga yang sama kayak kita. Nah, saya setuju Bu. Ayo Bu, kita harus bergerak cepat. Jangan sampai hak kita terus dimakan sama Pak Taufik. Kami sudah menunggu berbulan-bulan. Apa yang terjadi dengan bantuan kami? Kenapa belum ada juga? Tenang, semuanya akan disalurkan. Ini semua karena masalah administratif. Kita harus sabar sedikit lagi. Semuanya pasti kebagian kok, saya jamin. Apanya bisa dijamin Pak? Ini sudah berbulan-bulan. Desa lain sudah dibagikan dengan tertib dan tepat waktu. Tapi desa kita nggak ada satupun yang dibagikan. Jangan bohong Pak, kita semua tahu kalau ada yang nggak beres di sini. Ya ampun, kalian itu jangan membandingkan desa kita dengan desa lain. Jelas berbeda. Desa kita memang sedikit sulit di bagian administrasi. Kan tadi udah saya jelaskan. Administrasinya atau emang uangnya nggak ada Pak? Jangan-jangan memang uangnya nggak ada. Uangnya dikorupsi sama Bapak kan? Ya ampun, Bu Nurmala ini ngomong apa sih? Saya nggak pernah kayak gitu ya. Ini memang ada kesalahan di bagian administrasi. Mana mungkin saya bohong. Kalau nggak korupsi, kenapa BLT kita nggak dibagikan aja? Kenapa harus ditunda? Kalau masalahnya administrasi dari tahun ke tahun juga nggak ada masalah kok. Kenapa tahun sekarang banyak masalah? Kepala desa yang sebelumnya aja nggak pernah ada masalah kalau soal kayak gini loh Pak. Ya itu kan udah beda kepemimpinan Bu. Di era saya ini banyak yang harus dikerjakan. Ketentuan dari pusat banyak persyaratan ini dan itu. Saya juga sedang menyelesaikan dengan aturan yang baru. Kami emang orang kecil Pak, tapi kami bukan orang bodoh. Pak Taufik pikir kami tidak tahu. Desa lain tidak ada yang seribet ini. Sebelum kami kesini, kami sudah mencari tahu tentang BLT di desa lain Pak. Aduh, gimana ini? Bisa gawat kalau aku ketahuan. Gara-gara tadi siang banyak yang protes, aku jadi harus pulang telat. Padahal aku mau pulang lebih awal. Tapi untungnya aku bisa bohong sama mereka. Mobil aku nggak boleh ada yang ganggu. Semua uang yang aku dapatkan nggak boleh jatuh ke tangan siapapun. Aku nggak peduli mau warga sengsara atau enggak. Yang penting mobil baru. Tuh kan apa aku bilang Pak, Pak Taufik itu beneran korupsi. Dia aja bisa beli mobil baru. Itu pasti uang BLT kita Pak. Aku dari awal emang nggak percaya sama dia. Tahan emosi kamu Bu, jangan kepancing sama emosi kayak gini. Nggak akan ada gunanya. Mending sekarang kita cari bukti. Atau kita bilang ke arah yang lain buat jangan percaya sama Pak Taufik. Aku udah bilang kayak gitu Pak. Aku yakin sih ada banyak warga yang merasa kalau ada yang nggak beres. Aku akan minta bantuan teman-temanku untuk melaporkan Pak Taufik ke polisi. Tapi juga harus bawa bukti yang kuat. Tenang aja Pak, aku udah kerjasama dengan Bu Mayang. Kamu tahu kan kalau dia itu salah satu staf desa. Katanya dia juga curiga kalau ada penggelapan dana BLT. Wah, itu ide yang bagus. Kita punya orang dalam yang bisa bantu kita Bu. Saya dengar Pak Taufik menyelewengkan dana itu untuk kepentingan pribadi. Rumah baru, mobil, semua dari dana kita. Kita harus berhati-hati. Kalau dia dengar ini, kita bisa jadi masalah. Untuk apa kita takut? Kalau kita nggak salah, kita harus berani. Justru kita harus sebarkan berita ini biar dia dengar. Kalau dia dengar, dia pasti bakalan panik. Dia akan merasa terdesak. Kamu tahu kan, kemarin aja pas bencana alam, kita sama sekali nggak punya bantuan apapun. Kemana Pak Taufik waktu itu? Dia malah menghilang. Bu Iyet, bener juga ya. Kemarin pas bencana alam, Pak Taufik sama sekali nggak ada. Tapi pas banyak wartawan, dia tiba-tiba aja muncul kayak pahlawan, ngasih banyak sumbangan. Pas wartawannya pergi, sumbangannya semua dibawa lagi. Nah kan itu berarti benar kalau ada yang nggak beres sama dia. Saya yakin sih kalau dia itu korupsi. Bu Iyet, Bu Nurmala, saya dapat info dari Pak Taufik. Itu beneran yang korupsi dana BLT di desa kita? Iya Bu, kita juga dapat info dari Bu Mayang. Tapi kita jangan kasih tahu dulu ke orang yang lain ya Bu. Soalnya dia udah punya bukti dan mau laporan ke polisi. Takutnya Pak Taufik mau kabur. Bener-bener ya tuh kepala desa baru. Udah tahu warga di desa ini banyak orang kesulitan, tapi dia seenaknya ngambil hak kita. Sabar Bu, sebentar lagi kita akan melihat Pak Taufik masuk penjara. Kita bener-bener gak bisa diem aja. Kenapa bisa begini? Mobilku nggak bisa berfungsi. Apa yang sebenarnya terjadi? Loh, kenapa ini? Mobilku terhisap. Tolong,
ini tidak mungkin. Kenapa ini terjadi padaku? Aku harus keluar dari lumpur ini. Aku nggak boleh mati di sini. Aku harus pergi dari sini. Tapi gimana sama mobilku? Bodo amat deh. Yang penting aku bisa selamat dulu. Pak Taufik, bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak tahu. Semuanya hilang. Saya kehilangan semuanya. Ini adalah hukuman untuk orang yang serakah seperti Anda, Pak. Selama ini Anda memakan yang bukan hak Anda. Banyak orang yang kelaparan karena Anda. Sebagai seorang pemimpin, seharusnya Anda tidak bersikap seperti ini. Ini adalah azab buat kamu, Pak. Seenaknya aja kamu ambil hak kita. Saya mohon maaf, tapi tolong jangan bawa saya ke kantor polisi. Saya janji akan mengembalikan semua uang kalian. Halah, banyak omong kamu. Udah, Pak, bawa aja dia pergi. Gak ada gunanya juga dia minta maaf sama kita kalau uang warga udah dipakai buat foya-foya. Ayo ikut kita ke kantor polisi. Kamu bisa menjelaskannya di kantor polisi. Tolong jangan, Pak. Saya sangat menyesal. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi tolong jangan bawa saya ke kantor polisi. Kamu harus menanggung semua akibatnya, Pak. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kamu, Pak. Sebaiknya pejabat itu tidak memakan uang rakyat. Kau pikir hidup kita nggak menderita gara-gara pejabat yang kelakuannya melebihi Fir'aun kayak kamu? Bu Yet, saya harap Anda lebih menahan emosi Anda. Pak Taufik, biar kami yang urus. Ayo ikut kami, Pak. Akhirnya dia ditangkap juga. Semoga dia membusuk di penjara. Sepertinya ini karma. Dia yang menipu kita. Sekarang semuanya hilang begitu saja. Istrinya Pak Taufik pergi gitu aja dan gak tahu sekarang ada di mana. Pak Taufik sudah mendekam di penjara sekarang. Semoga ini menjadi pelajaran. Korupsi tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Orang yang mengambil hak orang lain harus dihukum dengan pantas. Kalaupun hukum dunia tidak bisa membuat mereka takut, setidaknya ada hukum Tuhan yang jauh lebih adil. Bener banget, Pak. Hukuman Tuhan itu memang selalu adil. Tidak ada yang bisa mengelak dari hukuman Tuhan. Iya Bu Yet, Pak Budi, kalian udah tahu belum kalau nanti akan ada kepala desa yang baru? Belum, Bu. Memangnya siapa yang akan menggantikannya Pak Taufik? Iya Bu, siapa yang akan menggantikan Pak Taufik? Saya belum ada info apapun. Kayaknya sih Pak Rahmat. Nanti beberapa hari ke depan akan ada pengangkatan kepala desa yang baru. Saya sih setuju banget kalau Pak Rahmat yang jadi kepala desa lagi. Soalnya Pak Rahmat kan udah pernah jadi kepala desa di sini dan desa kita maju. Siapapun pemimpinnya, yang penting dia itu amanah buat di desa ini jadi lebih maju dan makmur. Gak kayak Pak Taufik yang hobinya korupsi. Hahaha, bener Bu, hobinya tuh harus yang bermanfaat. Ini kok malah korupsi dijadiin hobi. Mulai hari ini kita akan bekerja sama untuk kebaikan desa ini. Dana BLT akan disalurkan langsung kepada yang berhak. Tidak ada lagi penyelewengan. Untuk BLT, warga bisa datang lagi minggu depan untuk pembagian ya. Jangan lupa sertakan KTP dan juga kartu keluarga. Dan untuk warga yang mendapatkan BLT, bisa ditanyakan ke RT masing-masing ya. Kalau cukup jelas, silahkan kalian kembali ke rumah masing-masing. Semoga tahun ini jauh lebih baik lagi ya Bu. Desa kita jadi harus desa yang lebih maju, warganya makmur. Soalnya saya dengar-dengar akan ada lapangan pekerjaan yang diprioritaskan pekerjaannya adalah warga desa ini dulu. Wah, bagus itu Bu. Biar desa kita punya banyak lapangan pekerjaan. Saya senang dengernya. Bukan cuma itu aja, bantuan dari pemerintah juga semuanya tepat sasaran. Jadinya nggak ada yang saling iri. Semoga ini awal yang bagus buat kedepannya ya Bu. Pak Rahmat bisa amanah dan warga desa bisa senantiasa kehidupannya terjamin. Hahaha, iya Bu, saya juga berharapnya gitu. Gak perlulah terlalu kaya, yang penting hidup berkecukupan. Ya udah Bu, saya duluan ya. Soalnya suami saya udah pulang duluan, takutnya dia nyariin saya. Iya Bu Yet, hati-hati ya Bu.